Selamat siang pemirsa Rumpi No Secret. Masih di episode Rumpi Vacation Spesial Umroh. Saat ini Kak Ros dan bintang tamu lainnya masih di Madinah. Dan alhamdulillah hari ini kita akan berkunjung ke Raudhah yang berada di dalam Masjid Nabawi, yaitu ruang atau tempat yang lokasinya berada di antara mimbar dan makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita akan melihat momen haru dan tangis yang menyelimuti ketika Kak Ros, Pola, Davina, dan Ibunda Davina memanjatkan doa di Raudhah dengan begitu hikmat. Karena banyak jamaah yang datang ke Raudhah untuk beribadah, maka dari pihak Saudi menerapkan aturan hanya bisa 10 menit saja di dalam untuk beribadah dan berdoa. Alhamdulillah kita sudah selesai ziarah dari Alhamdulillah tenang aja banget bahagianya nggak bisa diungkapin bisa bisa makan Rasul bisa doa gitu. Insya Allah semoga kabul ya doa kita semua di sini. Aku juga terharu banget sih dari awal, dan tadi pas nginjak pertama kali yang Raudhah itu aku nyium wangi tadi Kak, yang itu kayak Masya Allah, kata mama ini mungkin disambut gitu, nanti seneng banget. Allah sujud berarti ya tapi kita udah ayo ya kita waktunya kan soalnya terbatas ya Tapi alhamdulillah bisa ya Allah paling lama dan dari kita dapat sapnya betul-betul yang paling kiri. beberapa kali Alhamdulillah senang banget, semoga ya semua doa-doanya insya Allah. Kalau tadi subuh khusus jamaah perempuan, sekarang lepas sholat Jumat giliran jamaah laki-laki yang beribadah ke Raudhah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita berkesempatan para jamaah prianya untuk masuk ke dalam Raudhah. Mana kalau tadi pagi sebelum subuh para wanitanya sudah masuk. Nah kali ini untuk para cowoknya ada Jumatan. Sekarang kita ngantri untuk masuk ke Raudhah. Kira-kira di dalam seperti apa? Kalian belum tahu? Yuk kita masuk ke dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama jemaah lain, terlihat Chan Kelvin yang begitu khusyuk beribadah di Raudhah, sholat sunnah dan memanjatkan doa kepada Sang Ilahi di tempat yang paling mustajab terkabulnya doa. Kita di sini bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang terbaik, doa kita dikabul sama Allah Subhanahu wa taala. Karena waktunya sudah habis, Chan pun diminta keluar oleh petugas.
Masya Allah, Kak Ros dan bintang tamu lain bisa berkunjung dan beribadah di Raudhoh yang dimaknai pula sebagai taman surga. Di mana Raudhoh adalah area di dalam Masjid Nabawi yang terletak di antara rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan mimbar yang beliau gunakan untuk berdakwah dan rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang kini menjadi makam beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baru keluar dari Raudhoh. Masya Allah, kita dikasih kesempatan untuk berdoa, bermunajat di antara taman-taman surga yang mungkin doanya bakal dikabul, tempatnya mulia karena dekat antara mimbar dan juga makamnya Rasulullah. Insya Allah, tabarakallah, mudah-mudahan apapun yang kita doakan bersama teman-teman semua bisa dijaga sama Allah, dan pastinya semua kita diberikan kesehatan, walafiat, dan terutama buat doa kedua orang tua, buat teman-teman semua. Mudah-mudahan saya doakan berkesempatan untuk bisa hadir ke Madinah, makam Rasulullah, pastinya bisa berdoa di Raudhoh, di taman surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah menunaikan ibadah dan berdoa di Raudhoh, Kak Ros dan bintang tamu lain mau mampir ke kebun kurma dulu nih. Sambil nikmatin suasana di kebun kurma, kita mengobrol-ngobrol bareng Mami cantik pola. Sekarang kita lagi mau menikmati sore hari di kafe kebun kurma, ya. Ini kafe tapi ada banyak kebun kurmanya di sini, ya kan. Sudah ada suguhannya, Bu, teh atau kopi, dan ini ada nih. Oke, kita unboxing dulu. Unboxing ya. Set, tuh, kurmanya ada sausnya. Saus apa, karamel? Saus kurma. Lah, ada saus kurma. Nggak tahu, mau cobain nggak? Yuk kita cobain Cobain yuk. dulu ya. Baru pertama kali nih kurma sama saus. Coba. Silakan, Bu. We're here on this special day. Gak afdol ya rasanya kalau nggak nyobain kurma langsung di kebunnya. Ditambah dengan suasana yang syahdu gini, cocok banget. Aduh, teman yang cocok sekali untuk kita ngobrol-ngobrol. Karena kita mau ngobrol sama Paula, kita mau nunjukin foto buat Paula. Kamu lagi hamil, foto di depan Masjid Nabawi. Itu tahun 2019 ya? Itu tahun 2019 waktu hamil Kiano. Itu hamil berapa bulan sih? 7 bulan. Dan itu adalah pertama kalinya kamu umroh setelah menikah ya? Itu pertama kalinya ya? Iya betul. Iya betul kali, ya. 2019. Masih ingat nggak sih apa sih yang pada saat itu gitu pengalamannya? Jadi kita umroh. Alhamdulillah waktu itu aku tawafnya tuh kuat. Jadi 7 bulan tuh jadi. Oh iya? Iya, jadi kan ada pilihan pakai kursi roda apa tawaf sendiri. Nah, terus aku bilang sama Mbak Im waktu itu aku tawaf sendiri dulu aja ya. Nanti kalau baru nggak kuat baru pakai kursi roda. Iya, akhirnya alhamdulillah kuat, masya Allah. Jadi waktu itu dari Madinah dulu baru umroh? Iya, umroh. Jadi sebenarnya itu momen yang aku inget itu sebenarnya tahun 2019 itu aku umroh pertama kali aku tercetus kepengen pakai hijab sebenarnya. Di tahun itu sebetulnya? Tahun itu. Jadi sebenarnya waktu itu tuh aku tuh sebenarnya lahir Muslim. Tapi memang apa namanya? Masya Allah pas aku kenal Baim, itu Mbak Im tuh sebenarnya memperkenalkan aku Islam lebih sih, tentang Islam tuh lebih seperti kayak apa namanya pengajian, diajak ke kajian, waktu sebelum menikah sampai setelah menikah, terus habis itu aku pertama kali sholat di mall itu pas waktu sama dia. Sebelum-sebelumnya tuh nggak pernah tuh sholat di mall? Pernah, gitu ya pasti kita kan Jadi, punya. Betul-betul mencoba untuk 5 waktu. Iya, dan pertama kali aku ya sholat
dasar mami aku bingung kenapa ya gitu harus denger kajian. Benar-benar yang menyentuh banget aku sih untuk awal kajian gitu Mbak. Panjang hidup bersamamu. Nah kembali lagi, nah ini kan umroh kamu dalam keadaan hamil. Kamu tadi bilang bahwa ceramah pertama yang menyentuh sekali adalah tentang orang tua. Iya. Dan ini kamu menuju menjadi orang tua gitu Saat pada itu, saat iya. itu. Dan kamu bilang juga di situ sebenarnya kamu momen sudah mulai tercetus untuk menggunakan hijab. Hijab. Gimana? Apa yang kamu rasain? Ingat nggak sih waktu itu tuh? Menunggu, menanti, kalian akan menjadi orang tua gitu pada saat itu. Sebenarnya waktu itu ada kesempatan umroh tuh aku senang banget ya karena memang pas waktu belajar agama itu pengajian apa segala macam itu pelan-pelan menerapkan kayak dari kandungan udah sering didengerin murotal, belajar sesuatu hal yang positif. Nah pas waktu di umroh pun itu jadi kayak kesempatan nih minta ke Allah pas di rumah Allah gitu. Jadi bener-bener kayak momen yang luar biasa banget sih Apa yang gitu kamu di minta? situ. Ingat nggak? Yang aku minta pastinya sehat kan gitu. Udah gitu rumah tangga yang harmonis, pastinya orang tua yang sehat juga, dan pastinya untuk anak soleh karena waktu itu udah tahu itu anaknya laki-laki gitu. Jadi sebenarnya simple tapi ya bermakna, tapi ya balik lagi itu aja pasti yang diminta. Nah waktu pas aku tiba-tiba tuh aku kepengen pakai hijab ya. Tapi pas waktu aku setiap mau sholat itu kan kayak di Mekah tuh di Madinah tuh kalau sholat tuh kayak nggak ada apa, kita mau ngapain dikit udah itu jam waktu sholat, jadi isinya ibadah terus. Nah aku ada rasa kepengenan yang tinggi, tapi pas waktu mau wudhu gitu semacam tuh kayak ngerasa aduh kok ribet ya gitu. Nah ada gitu terus aduh kok gerah ya gitu, jadi masih adu ngeluh gitu. Nah terus aku tanya ke beberapa orang yang udah berhijab, aku kepengen ya tapi kok kadang-kadang aku suka budek ya kalau gitu, pokoknya ada komplainan gitu. Terus katanya berarti nanti tenang aja Pol, nanti kalau memang itu udah ini pasti itu semua akan hilang dengan semuanya. Oh gitu ya. Nah sembari aku menunggu itu hidayah itu atau kenyamanan itu dapat selama dari 2019 sampai detik kemarin aku memutuskan untuk berhijab, aku terus mencari-cari terus apa nih, aku tahu hijab itu wajib tapi aku terus mencari apa ya. Masih berdoa ya sampai sekarang, semoga
melihat kamu menggunakan hijab? Oh, ada nggak sih enggak ya. komentar dia atau apa gitu ketika kamu berhijab gitu? Dia orangnya agak gengsi sih ya, jadi ngomongnya komentarnya sama temennya kali ya. Kalau sama aku ya bagus-bagus aja. Oh, bukan yang bukan ada tipenya gitu bukan yang suka muji-muji gitu, enggak. dari dulu gitu? Iya, bahkan aku haus pujian kayak. Enggak. Yang penting aku udah dapat restu dari dia, buat aku tuh udah alhamdulillah banget, dan aku tahu sebenarnya itu yang dia mau. Tapi namanya pastikan dia orangnya tuh kan selalu seperti yang dia bilang bahwa aku nggak mau maksain. Tapi bener Mbak, kayak sholat, berhijab itu buat aku itu harus dari diri kita. Masya Allah, cerita Paula tentang perjalanan hijrahnya sampai memantapkan diri untuk berhijab serta pengalaman umrohnya begitu menyentuh ya pemirsa. Setelah semalam deep talk mengenai perjalanan hijrah Paula, hari ini Kak Ros dan bintang tamu lainnya akan bertolak menuju Mekah untuk menunaikan ibadah umroh. Namun rombongan akan mengambil mikot terlebih dahulu sebelum sampai di stasiun kereta cepat. Adapun ihram adalah rukun pertama dalam pelaksanaan umroh dengan membaca niat umroh di tempat yang telah ditentukan. Dalam pelaksanaan umroh dengan membaca niat umroh di tempat yang telah ditentukan. Nah, sunnah sebelum niat ihram sendiri yaitu mandi ihram, berwudu, dan sholat sunnah ihram pemirsa. Dan adapun kalau dia datang ke tempat mikot tapi tidak berniat, maka tidak sah pula lah umrohnya. Maka kita sekarang ada di tempat mikot dan akan berniat. Dalam umroh, mikot adalah tempat-tempat yang menjadi batas yang telah ditetapkan sebagai tempat mengambil ihram. Ada 5 mikot yang disepakati. Bila dari Madinah mengambil niat ihram di mikot bernama Bir Ali ini ya pemirsa. Sekarang Kak Ros dan bintang tamu lain akan membaca niat umroh di depan masjid Bir Ali ini. Setelah selesai mengambil mikot, Kak Ros dan bintang tamu lain melanjutkan perjalanan ke stasiun kereta cepat untuk menuju Mekah. Sesampainya di stasiun, rombongan menunggu tiket untuk check-in. Pemirsa, sekarang kita sudah berada di stasiun kereta untuk naik kereta cepat menuju kota Mekah. Dan insya Allah sebentar lagi, ini perjalanan sekitar 2,5 jam. Sudah itu kita makan malam, sholat isya dulu, kemudian bersiap untuk melaksanakan ibadah umroh kita yang pertama. Insya Allah mudah-mudahan lancar ibadah umroh kita semuanya. Gimana? Insya Allah, bismillah. Doakan ya. Kita mau masuk dulu karena 30 menit lagi keretanya akan sampai. Ayo, mari ikuti perjalanan kita di Rumpi No Secret. Bismillah, Kak Ros dan bintang tamu lain selesai check-in. Masuk ke dalam kereta cepat dan bertolak menuju Mekah. Kurang lebih memakan waktu sekitar 2 jam 30 menit. Alhamdulillah sampai di Mekah. Masya Allah, ini adalah kali pertama pasangan ini umroh setelah menikah. Pertama kali melakukan ibadah umroh sebagai pasangan suami istri, terlihat Chan dan Dea sangat khusyuk dan hikmat sekali ya pemirsa menjalankan ibadah umroh ini. Chan yang selalu bersama Dea mulai dari tawaf, sa'i sampai tohalul. Sebagai pengantin baru, pasti banyak doa dan harapan yang dipanjatkan oleh mereka. Setelah melakukan rangkaian ibadah umroh, Kak Ros dan rombongan akan mengeksplor kota Taif, yaitu salah satu kota tempat Rasulullah berdakwah. Kota ini juga dikenal memiliki hawa sejuk karena berada di lembah pegunungan Asir dan pegunungan Al-Hada. Duh, Chan pengen kelihatan kayak pangeran Arab kali ya. Semua orang sampai ikutan repot pakein sorban buat Chan. Gak sabar ya pemirsa, mau naik kereta gantung dan melihat keindahan kota Taif dari atas. Sambil naik kereta gantung dan menikmati pemandangan kota Taif dari atas, tentu kita sambil ngobrol-ngobrol bareng Chan dan Dea.
Pemirsa, hari ini kita lagi traveling ya ke tempat-tempat bersejarah juga. Kali ini kita mengunjungi kota Thaif. Dan ini istimewanya karena kita naik apa ini namanya kereta gantung. Kereta gantung. Tapi bahasa kerennya, bahasa Inggrisnya elektronik apa gitu. Tapi Chan kenapa serius banget ya? Tegang ya Pak? Enggak dong. Coba lihat ke bawah. Lihat situ. Jawabnya sambil lihat ke bawah ya. Lo kalau syuting ini ajak Wendy Cagur coba deh. Enggak mau naik pasti gue jamin. Ditutup matanya biar dia nggak tahu. Ini kamu di situ coba di pemandangannya apa? Jelasin dong. Ini adalah gunung-gunung batu. Itu gunung-gunung batu. Oh bisa Ini benar. juga. Ini kenapa nggak ada jendelanya ya? Iya. Kayak itu bolong di sini ada jendelanya. Kamu udah pernah kesini sebelumnya? Alhamdulillah Januari kemarin Januari. aku sendirian kesini. Sekarang aduh. berdua deh. Yeah. Berenam maksud gue. Ada 3 orang. Udah berdua maunya, ada 1 orang yang ngikilin. Dia udah pernah kesini? Udah pernah juga awal tahun 2023 waktu itu. Chan juga awal tahun 2024? Atau 2024. itu yang kamu Januari. Itu juga kamu minta jodoh tuh? Ya. Belum tuh ya? Iya Atau dong. udah? Ya intinya. Atau udah DM-an? Gayung bersambut lah intinya dia Kunci minta lagi. jalur langit, saya minta jalur langit dipertemukan di sini gitu. Nggak, itu kan kamu Januari 2024, ini Januari 2023. Jadi itu mulai intens ketemuannya lagi atau komunikasinya lagi? Sebenarnya kapan sih Chan dan Dea mulai intens menjalin komunikasi lagi sebelum akhirnya memutuskan untuk menikah?